Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 17 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Kita diingatkan bahwa damai sejahtera Tuhan sudah ditinggalkannya kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberi kami damai sejahtera bagi kami. Kami mohon, semoga di saat-saat kami ditantang damai sejahtera-Mu menyelimuti kami, agar kami tetap tekun menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Pernahkah Anda mengalami rasa damai dalam hati walaupun Anda ditantang? Dan sudah Anda keluar dari tantangan itu, apakah Anda masih berani menjalankan pekerjaan yang menurut Anda bahwa pekerjaan itu adalah perintah Tuhan? Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Kita mendengar bagaimana Paulus dan Barnabas ditantang oleh orang Yahudi di Listra. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Orang menyangka dia sudah mati, karena itu mereka tinggalkan dia di sana. Kemudian para murid-murid berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah dia lalu masuk ke kota. Keesokannya ia bersama-sama dengan Barnabas di Debre, mewartakan Injil lalu kembali lagi ke Listra. Paulus sama sekali tidak merasa takut. Dia mengalami rasa damai dalam hatinya. Dia tetap fokus pada pekerjaannya, yaitu mewartakan Injil Tuhan. Paulus sanggup menjalankan semuanya ini karena ia sudah mendapat kekuatan dari Tuhan. Hati dan pikirannya sudah dipenuhi dengan rasa damai. Damai sejahtera itu sudah tinggal di dalam hati dan pikiran Paulus. Apapun bentuknya tantangan dari luar, ia tetap sanggup
menghadapi semuanya dengan tenang. Dia tidak lari. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada malam perpisahan, Yesus memberi amanat kepada para rasul murid-Nya. Katanya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa itu damai sejahtera? Apakah itu berarti keadaan tanpa perang dan kebencian? Damai sejahtera yang diberikan Yesus adalah satu kekuatan dari dalam yang dimiliki oleh mereka yang menyatu dengan Tuhan secara rohani. Karena kekuatan dari dalam itu, maka apapun bentuk tantangan dari luar, mereka akan tetap menghadapinya dengan tenang dan mereka tidak akan melawannya. Sebaliknya, mereka akan tetap menyuarakan kebenaran. Kita ingat Santo Stefanus, walaupun dirajam dengan batu, ia tetap memuji Tuhan dan mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan Kristus. Demikian juga Santo Paulus yang kisahnya kita dengar hari ini. Ia diseret sampai orang mengira sudah mati. Tetapi besoknya ia tetap melanjutkan tugas pewartaannya. Itulah kekuatan damai sejahtera yang diberikan Kristus. Menurut manusia biasa, siksaan yang luar biasa itu sesungguhnya sudah menghancurkan rasa damai dan dalam hati. Tetapi bagi mereka yang sudah menerima damai sejahtera dari Kristus, yang selalu menyatu dengan Tuhan, apapun tantangan fisik yang dihadapi tidak akan mengganggu keadaan batinnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah mengalami damai sejahtera? Kalau kita sudah mengalaminya, terpujilah Tuhan. Tetapi kalau kita belum mengalaminya, maka marilah kita memohon kepada Kristus agar Ia memberi kita damai sejahtera ke dalam hati dan pikiran kita. Kita juga memohon Bunda Maria yang sudah mengalami damai sejahtera seumur hidupnya untuk mendoakan kita sehingga kita pun selalu sabar dan tetap merasa aman dan damai dalam hati walaupun kita ditantang. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.